يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Tata caranya pun sama seperti salat sunnah pada umumnya, tetapi dikerjakan setelah bangun dari tidur. Salat tahajud dianggap sebagai ibadah salat sunnah yang paling istimewa, karena disebutkan dalam Al-Quran dapat membuat pengamalnya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah. Setelah salat wajib, salat tahajud sesungguhnya mempunyai keutamaan dan fadilah tersendiri. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Jumlah rakaat salat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal, tidak terbatas. Pelaksanaannya pun secara umum sama seperti salat sunnah yang lainnya. Salat tahajud sebaiknya dikerjakan di sepertiga malam hari. Namun, tidak banyak orang yang tahu akan batasan dari sepertiga malam waktu salat tahajud yang dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut ini adalah 3 waktu terbaik untuk melaksanakan salat tahajud. Yang pertama yaitu di sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama dapat dikerjakan pada rentan waktu setelah salat Isya hingga jam 10 malam. Tetapi salat tahajud harus diawali dengan tidur terlebih dahulu meski hanya sejenak. Yang kedua yaitu di sepertiga malam kedua. Sepertiga malam yang kedua menjadi salah satu waktu terbaik untuk menjalankan salat tahajud. Rentan waktu sekitar jam 10 malam hingga jam 1 dini hari. Waktu ini dipercaya memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri, sehingga waktu sholat tahajud ini memang sulit diterapkan karena kebanyakan orang sangat susah bangun di salah satu waktu terbaik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, waktu ini merupakan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Rentan waktunya adalah sekitar jam 1 dini hari hingga sebelum memasuki waktu subuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ia pun berkata, 'Adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya?'" Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, salat tahajud seringkali kita dengar, namun jarang kita melaksanakannya. Salat tahajud merupakan salat yang cukup sulit dikerjakan, maka tak heran jika hanya sebagian muslim yang melaksanakannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan berbagai kemudahan bagi muslim yang dapat menjalankannya. Adapun manfaat dari salat tahajud diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuka pintu rezeki. Banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga terbuka bagi yang berhasil meraup perkembangan amal baik yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pintu itu adalah salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebarkanlah salam, berilah makan untuk orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahmi,
Dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu yang kedua adalah menghilangkan kegundahan jiwa. Manusia merupakan makhluk yang sangat bergantung pada Allah. Semua yang manusia lakukan, dimanapun dia berada, apapun isi hatinya, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisikan terhalus dari hati dan pikirannya, semua rasa takut, gelisah dan gundah yang hadir di hati seseorang bisa dengan mudah Allah gantikan dengan ketenangan dan ketentraman. Semua itu bisa terwujud dengan mendirikan sholat tahajud. Yang ketiga adalah mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Imam Hakim. Yang keempat adalah terhapusnya dosa. Kita semua berharap bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan membawa bekal amal soleh yang berlimpah. Namun tidak bisa dipungkiri, dosa yang kecil maupun yang besar seringkali kita lakukan bahkan tanpa disadari. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti melakukan amalan agar dosa kita terhapuskan. Salah satu amalan tersebut adalah dengan mendirikan sholat tahajud. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dapat mendekatkan kalian kepada Rob kalian, penghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang kelima adalah menjaga kesehatan tubuh. Bangun di sepertiga malam, lalu berwudu dan mendirikan sholat memberikan efek yang luar biasa bagi tubuh manusia. Bagi penderita diabetes, sholat tahajud bisa menekankan kandungan kortisol dalam tubuh. Kortisol memiliki manfaat untuk meningkatkan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Menjalankan sholat tahajud juga berdampak penting bagi otak manusia. Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin, dan melatonin. Lepasnya ketika zat tersebut akan membuat seseorang merasa lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Kemudian yang keenam adalah memperbaiki pola tidur. Dalam sebuah gambaran pola tidur, maka seorang manusia hanya mampu mencapai fase deep sleep selama 4-5 jam. Hal ini sama dengan durasi tidur seseorang yang hendak melakukan sholat tahajud, di mana dirinya akan tidur terlebih dahulu setelah sholat isya, dan ia akan bangun sepertiga malam setelah generasi tidurnya mencapai 4-5 jam saja. Rutinitas ini sangat bagus untuk regenerasi sel otak karena mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat banyak keutamaan dari sholat tahajud, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah yang lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih terkesan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan rujukan untuk menjalankan sholat tahajud, yaitu pada surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keutamaan sholat tahajud pun diterangkan dalam sejumlah hadis, sebagaimana dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.